Podcast macam. Oke, silakan dimulai Bapak Ibu. Sudah direkam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Muriman Jusri. Mudah-mudahan sehat selalu Pak. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Kuiman, Pak Sopan. Alhamdulillah saya sangat baik dan sehat. Oke Pak, Alhamdulillah Bapak sehat walafiat. Kita mau ngobrol nih Pak, tidak lama sih Pak, kira-kira 10 sampai 15 menit saja Pak. Oh ya, boleh Pak, boleh. Saya senang sekali Pak saya. Ya, jadi obrolan ini Pak, yang mau diomongin siang ini kira-kira apa ya Pak ya? Ini Pak, ini berkaitan dengan ada teman saya satu sekolah di sekolah saya ini Pak. Jadi beliau ini sering tidak masuk kelas Pak. Iya Jadi Pak. tidak masuk kelas ya. Dan sering meninggalkan tugasnya sebagai guru Pak di kelas. Iya. Jadi yang ingin Bapak omongin di siang ini adalah guru yang sering meninggalkan kelas ya Pak ya, atau mengabaikan tugasnya Pak ya sebagai guru. Ya, itu maksudnya betul Pak ya. sekali tuh Pak. Ya, betul sekali tuh Pak. Begini Pak Mori, kita kan cuma memiliki waktu yang pendek Pak Mori. Kita hanya melakukan percakapan di siang ini kira-kira 10 sampai 15 menit saja Pak. Jadi boleh Bapak sampaikan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada saya Pak? Oh ya, boleh Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi ini ada teman saya Pak, satu sekolah. Jadi beliau ini kan istilahnya beliau ini guru senior Pak, sudah lama mengajar dan beliau juga ini banyak aktivitas tugas tambahan Pak di sekolah. Iya Pak. Tugas ini, tugas itu, belum lagi beliau ini tugas di kampung itu jadi pengurus ini itu. Tapi di lapangan ini di sekolah ini beliau ini sering tidak masuk kelas Pak. Di akibatnya itu beliau sering masuk kelas, siswa itu sering terabaikan dan kalau semester lalu tuh nilai untuk mata pelajarannya itu sangat-sangat anjlok sekali Pak. Sangat sekali anjlok, iya. Ya. Jadi intinya yang ingin kita omongin nih Pak ya di siang ini tentang teman sejawat Bapak ya kan? Ya betul, teman saya nih Pak. Bestie saya tuh Pak ya. Iya, bestie Bapak kan? Ya betul. Jadi tentang dia sering meninggalkan kelas Pak ya? Ya dengan betul. tugas tambahan di lain yang maksud saya tugas tambahan di luar jam sekolah Pak ya, seperti di kampung halamannya Pak ya. Ya. Jadi berdasarkan pengamatan kasat mata Bapak Pak Muri ya, bagaimana sih guru yang ideal menurut pendapat Bapak? Kalau menurut saya itu guru ideal itu ialah guru yang kehadirannya itu sangat dinantikan oleh siswa Pak. Jadi guru yang selalu hadir tepat waktu, guru yang selalu mengajar di kelas, yang selalu hadir, yang bisa memberikan contoh suri tauladan yang baik kepada siswa Pak. Jadi bukan guru yang sering tidak masuk tuh Pak. Yaitu. Iya. Ya, jadi sangat-sangat yang dinantikan, yang sangat-sangat dirindukan kehadirannya oleh siswa Pak. Jadi intinya bagi waktu yang secara berimbang gitu Pak ya? Ya betul. Jadi guru yang bisa membagi waktu selain beliau ngajar ya pasti kita bisa mengerjakan tugas lain sebagai di tenaga pendidik gitu Pak di sekolah. Kalau kita bilang nih Pak ya, Pak Muri ya, level kita kan 10 nih Pak. Misalnya sekarang Bapak Muri menilai temannya itu berapa Pak ya? Di level berapa ya Pak ya? Kalau saya lihat itu levelnya itu 6 Pak. Level mengajarnya itu dari 1 sampai 10 tuh kayaknya 6 lah Pak. Wow, levelnya kayak agak susah ya Pak ya untuk diwujudkan ke level yang agak tinggi ya Pak ya. Iya. Itu kan istilahnya kan berdasarkan hasil apa yang terjadi pada beliau ini kan 6 nih Pak. Tapi mudahannya nanti setelah kita ada coaching ini paling enggak levelnya bisa meningkat lah Pak, bisa meningkat.
lebih baik. Iya, Pak. Jadi Mm-mm. jadi apa yang membuat Bapak Muri bisa lakukan untuk teman Bapak agar, angka levelnya lebih lebih maksimal, Pak? Di Oke, angka 8 jadi gitu, Pak? iya, jadi paling tidak sih saya sebagai kawan, sebagai rekan kerja beliau itu paling tidak yang saya lakukan mungkin bisa mengingatkan beliau lah, bisa mengingatkan Mhm terhadap mhm. apa yang menjadi tugas dan kewajibannya Ya, sebagai guru itu seperti apa, Pak. mhm, Setelah itu bisa juga nanti kita diskusikan dengan kepala sekolah ataupun mhm. wakakurikulum ataupun siapapun lah yang kita anggap bisa, Pak, untuk bisa menyelesaikan apa yang terjadi permasalahannya pada beliau. Oke, Pak, Iya. kalau dari pengamatan Bapak Maury sendiri, guru tersebut senang diperlakukan yang bagaimana, Pak, ya? Agar dia bisa rileks dan bisa fokus gitu, Pak? Kalau menurut saya sih, Pak, ya, karena beliau ini kan guru yang sudah yang paling senior, Pak, di sekolah kita Iya nih. iya, jago Merupakan senior, Pak. Betul betul. iya, Betul. dengan segudang prestasi, dengan segudang Mmm, pengalaman, jadi kayak rasanya itu kita lebih ke pendampingan kayak apa ya, curhat pendapat gitu sih, Pak. Kayak curhat iya, pendapat, kayak yang apa, bertukar apa pendapat ya, gitu, Pak. iya, tukar pendapat lah, tentang apa yang permasalahan terjadi gitu, Pak. Mhm. Iya. Eh, kapan sih, Pak, waktunya yang cocok untuk Bapak mengajak ngobrol teman Bapak, ngobrol-ngobrol santai gitu? Eee Kalau di sekolah nih bisa saat habis jam pelajaran, Pak, habis jam Mhm pelajaran, waktu mhm. istirahat itu bisa kita Iya, lakukan, Pak. Atau karena beliau ini kan sering ngopi, sering ngopi nih, Pak. bestie Bapak Jadi gitu loh, tadi sebelumnya iya, Bapak bilang iya, bestie. jadi iya kawan Iya, saya mancing juga, Pak, kawan mhm, mancing gitu kan. Jadi mungkin saya iya sambil mancing, sambil ajak ngopi, ya kita sampaikan gitu, iya, Pak, permasalahannya gitu. mhm. Seperti itu, Pak. Karena kita udah bestie sekali, Pak, sama beliau. Bestie, Pak, Iya, ya? iya Mhm. betul. Mmm, tadi kan Bapak kan, mengingatkan kepada saya kan, Pak, ya, Iya, bagaimana, untuk meningkatkan levelnya yang ingin Bapak harapkan kan level dari angka 6 ke level iya, 8. Gimana sih iya. usaha Bapak, untuk meningkatkan level yang ke 8, Pak? Yang pastinya Pak, mungkin, selain kita diskusi permasalahan apa terjadi, mungkin nanti saya akan, eee, apa namanya, ngajak beliau untuk bertemu dengan Wakakurikulum. Jadi membahas masalah jadwal Pak. Mungkin aja karena, Mhm, jadwal yang ada pada beliau ini berbentrokan sama aktivitas yang ada. Jadi bisa juga nanti kita atur jadwal ulang Pak. Jadi kira-kira beliau tuh yang sempatnya tuh kapan gitu Pak. mhm, Terus yang kedua mungkin juga bisa nanti kita tanya juga Pak, kita model pembelajaran yang sesuai untuk beliau itu seperti apa Pak? Mungkin mhm. karena beliau ini kan sudah tua gitu kan, Iya, apa namanya, teknik mengajar itu masih konvensional. Jadi iya, mungkin ada kendala Pak, mungkin ada kendala, saat beliau ngajar gitu Pak. Mungkin kita kita laksanakan pendampingan lah Pak, pendampingan bagaimana mhm. sih nanti, mengajar yang baik lah seperti itu Pak. Ya, jadi intinya begini Pak ya, butuh waktu khusus ya Pak ya untuk ngobrol dengan teman Bapak agar suasana itu bisa rileks ya Pak ya? Iya betul, kita perlu ada Mhm, waktu khusus lah, Pak. mhm, Ya contoh tadi itu saat mancing ataupun jam istirahat atau lagi santai-santai di sekolah gitu, Pak. mhm. Iya. Nah, Kalau melihat dari, topik, pembicaraan kita Pak, fokusnya sih, tentang bagaimana cara, teman Bapak itu agar dia mau, merubah Pak ya, merubah iya tentang gaya mengajarnya, Pak, ya, iya agar betul, fokus terhadap siswa dan pekerjaannya, Pak, ya, sebagai guru kan? iya. Mhm, Jadi ini, Pak, memang betul apa yang Bapak sampaikan. Jadi apa namanya, yang kita bicarakan saat ini memang fokus kepada bagaimana beliau tuh tetap melaksanakan tugas-tugasnya sebagai guru, Pak, seperti itu. Karena mhm beliau ini sudah sering sekali tidak masuk kelas, Pak. mhm Masuk kelas tapi hanya sekedar meninggalkan tugas, habis itu keluar lagi gitu, Pak. Itu kan sangat berpengaruh sekali terhadap, kualitas pembelajaran yang ada di sekolah kita, khususnya pada
kelas yang beliau ajar tuh Pak. Sangat Iya. berpengaruh sekali nih Pak. Iya. Dan gitu, dan kan kebetulan kan teman Bapak kan termasuk guru yang senior Pak ya. Ya betul, guru yang paling senior Pak, betul. Intinya di sini kan bagaimana usaha-usaha yang ingin Bapak lakukan agar meningkatkan lagi motivasi beliau terhadap semangat beliau terhadap pembelajaran, terutama untuk meningkatkan keaktifan beliau di sekolah dan mengurangi aktivitas tanpa mengurangi aktivitas yang di luar sekolah Pak ya. Oh ya, jadi bisa juga Pak nanti kita sampaikan kepada beliau bahwa mengingatkan kembali Pak pentingnya ataupun ingat sumpah janji beliau saat dilantik menjadi ASN gitu Pak, kita ingatkan kembali. Bisa juga nanti untuk memberikan semangat beliau, nanti mungkin kita ajak untuk kegiatan IHT ataupun workshop ataupun semacam apa namanya pelatihan-pelatihan yang Iya. berguna untuk peningkatan apa ya semangat lagi lah Pak. Dan bisa juga Pak nanti kita terapkan, coba kita masukkan ice breaking saat beliau itu mengajar Pak. Karena beliau ini kan sudah tua, jadi mungkin karena sudah monoton dengan metode ngajar yang sama seperti itu Pak. Ya. Intinya begini Pak ya, jadi Bapak perlu itu membuat action plan Pak ya, agar ya proses perbaikan terhadap diri teman Bapak itu lebih maksimum Pak ya. Ya, nanti pasti itu Pak, pasti. Kita akan beraksi ya. Aksi nyatanya Pak ya. Tidak hanya sebatas di sini Pak ya. Iya ya. Jadi dalam bayangan Bapak Mori, waktunya kapan sih yang ingin Bapak luangkan untuk ngobrol-ngobrol sama teman Bapak? Yang pastinya kita ini tentatif Pak ya, tentatif artinya tidak terpaku kepada jadwal. Ada waktu sempat, ada waktu luang, kita mulai Pak. Jadi kalau memang besok sudah ada waktu luang dan kebetulan besok beliau kan istilahnya kosong Pak, jam kosong. Jadi kemungkinan besok kita akan diskusi bareng sama beliau gitu Pak. Dan ini pun tidak terbatas pada hari ini aneh saja Pak, mungkin besok-besoknya juga atau kapan-kapan lagi gitu Pak. Ya. Ya, jadi yang mana yang paling mungkin kan dilakukan oleh Pak Mori dalam waktu dekat gini Pak ya, dalam minggu-minggu ini kan? Iya pasti Pak, iya dalam minggu ini Pak. Oke Pak, saya senang sekali atas obrolannya hari ini. Kapan-kapan kiranya kita bisa lakukan lagi Pak. Ya, insya Allah siap Pak, siap, saya siap. Dalam minggu-minggu ini Pak, saya ingin mau dengar loh curhatan teman Bapak tentang hasil percakapan dengan teman Bapak gitu. Oh ya bisa Pak, nanti habis saya diskusi sama teman saya, nanti paling saya akan bertemu Bapak lagi, kita akan menyampaikan apa sih hasil percakapan saya sama beliau, mungkin kita bisa ambil kesimpulan lah Pak dari diskusi tersebut. Demi kebaikan beliau juga sih Pak. Ini yang kita lakukan demi kebaikan beliau kan, ya kan? Iya. Dilihat dari apa yang kita bicarakan nanti kan sekarang kan waktunya sudah hampir mau selesai Pak ya. Jadi kalau gitu kita ketemu lagi Pak minggu depannya. Saya ingin sekali mendengar cerita Bapak habis ngobrol-ngobrol sama teman Bapak, apa sih yang didapat dari obrolan tadi gitu. Oh ya bisa siap Pak, nanti kita atur jadwal lagi kapan kita jumpa ya Pak ya, nanti kita ketemu lah. Saya siap Pak. Ya, makasih Pak Mori, makasih banyak Pak Mori, sampai kembali minggu depan ya. Iya sama-sama Pak ya. Assalamualaikum Pak Mori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sopan. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik Pak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak, sehat. Oh iya Pak, bolehkah kita ngobrol sebentar Pak, sekitar 10 atau 15 menit itu? Boleh sekali Pak, justru saya sangat senang atas ajakan Bapak untuk ngobrol
Kebetulan saya sedang ada masalah sedikit sih Pak, masalah tentang layanan klasikal di kelas. Terima kasih ya Pak sudah mau meluangkan waktunya untuk berdiskusi singkat kita pada hari ini. Oh ya, kalau begitu kira-kira diskusi ini apa yang ingin Bapak harapkan? Yang saya harapkan Pak, bagaimana sih saya bisa untuk meningkatkan kemampuan dalam layanan bimbingan konseling, terutama kepada siswa-siswa yang tidak fokus terhadap pada saat saya menyampaikan layanan klasikal, terutama di dalam kelas, Pak. Oh, jadi begitu ya Pak. Jadi permasalahan ini tentang layanan BK yang ada di kelas pada saat jam pembelajaran ya Pak. Iya Pak, benar sekali Pak. Kebetulan kan kalau layanan bimbingan dan konseling di sekolah saya diberi waktu hanya 1 jam tatap muka Pak untuk memberikan layanan klasikal. Sedangkan permasalahan-permasalahan yang ada cukup banyak Pak. Terutama tentang kasus-kasus yang sering muncul terhadap di siswa yang terutama levelnya siswa itu di tahap-tahap remaja, terutama kasus perundungan tuh Pak. Kalau boleh saya tahu Pak, kasus perundungan seperti apa Pak ya yang biasa Bapak temukan di antara siswa-siswa Bapak? Seperti mengejek, mengatakan ya hal-hal yang kurang menyenangkan lah Pak berdasarkan curhatan siswa saya kemarin. Jadi yang saya temukan terutama siswa di kelas 8, dia tuh kadang mengatakan dia pendek, jelek, nggak mungkin punya teman. Jadi siswa tersebut merasa minder Pak. Oh seperti itu ya. Jadi siswanya jadi minder Pak ya gara-gara sering-sering diejek seperti itu ya Pak Iya, ya. iya Pak. Jadi menurut Bapak itu bagaimana Pak cara mengatasi permasalahan tersebut Pak? Menurut saya sih untuk tahap sekarang saya untuk tahap yang awal sih Pak tahap awalnya saya akan memetakan apa sih apa sih yang menyebabkan terjadinya perundungan terutama pada siswa kelas 8. Kebetulan sih siswa kelas 8 tersebut merupakan siswa asuh saya, khususnya kelas 8. Jadi bagaimana saya mengusahakan agar kasus perundungan terutama di SMP Negeri 1 Sempawak itu tidak lagi terjadi, Pak. Oh begitu ya Pak. Jadi emang kasusnya di tempat di sekolah Bapak emang sering terjadi ya Pak? Enggak juga sih Pak, enggak sering terjadi. Ini baru ditemukan Pak, baru ditemukan terjadi perundungan kepada siswa kelas 8. Kebetulan siswanya itu yang mengadu kelas 8A. Terus yang dia tidak satu sekelas Pak. Kebetulan yang melakukan perundungan pelaku sih di kelas 8C. Jadi ini baru ditemukan Pak. Jadi jadi ini yang solusi yang ingin saya dapatkan bagaimana saya memaksimalkan untuk memberikan layanan klasikal terutama materi tentang perundungan Pak. Intinya di situ jadi permasalahannya Pak. Di lain maksudnya dengan jam yang saya terbatas gitu Pak, hanya 1 jam. Jadi materi ini tuh jadi saya seharusnya tuh berulang-ulang, sedangkan guru-guru lain sudah saya tanyakan untuk mengambil jamnya. Kebetulan sampai saat ini belum
ada yang bersedia untuk memberikan jam pembelajarannya, Pak. Jadi menurut Bapak itu bagaimana Bapak bisa untuk mengatasi masalah tersebut, Pak? Benar sekali, Pak. Bagaimana saya untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi saat sekarang, Pak? Oke, Pak. Nah, jadi dari skala 1 sampai 10, Pak, kira-kira menurut Bapak itu berapa ya, Pak, untuk permasalahannya, Pak? Untuk skala penilaian sih, saya sih menganggap pribadi saya, Pak ya, mungkin di Iya. level ini, Pak. Agak susah sih kalau mau menaikkan level ke angka yang sempurna, angka 10. Ya, di tahap-tahap ini saya merasa saya di level 7, bahkan 6,5, Pak. Mengapa Bapak mendapatkan penilaian 6,5, Pak? Itu asumsi saja sih, Pak. Ini saya ingin mencari jalan keluar, jalan yang terbaik. Bagaimana untuk proses layanan, terutama layanan klasikal dengan materi tentang perundungan, itu bisa nyaman dilakukan, Pak. Eh, Kira-kira bagaimana rencana Bapak untuk mengatasi masalah tersebut, Pak? Saya akan berusaha untuk pertama yang saya lakukan adalah berkonsultasi dengan kepala sekolah agar memberikan kepemahaman kepada guru-guru lain, terutama wali kelas, di jam wali kelasnya, Pak ya, untuk memberikan 1 jam lah, Pak, minimal untuk saya untuk menyampaikan materi layanan, bimbingan dan konseling tentang materi bullying ini, Pak. Menurut saya begitu sih, Pak, yang lebih idealnya. Kapan Pak Bapak akan melaksanakannya, Pak? Insya Allah, Pak, dalam 2 minggu ke depan, Pak, ya, Pak. Soalnya kan harus melakukan perencanaan yang matang, Pak, agar layanan itu berjalan dengan maksimal. Jadi Pak, kesimpulan pertemuan kita hari ini adalah untuk penyelesaian bimbingan BK yang siswa itu sering banyak bermasalah ya Pak? Ya, terutama masalah tentang perundungan, Pak. Jadi Ya. jadi yang ingin saya harapkan terhadap peserta didik atau siswa-siswa saya di SMP Negeri Solo itu tidak saya ingin dengar lagi tentang perundungan, Pak. Perundungan. Jadi yang perundungan itu kan merupakan momen Indonesia, Pak ya. Bahkan suatu dosa besar di dunia pendidikan, salah satu dosa besar di dunia pendidikan, Pak, tentang perundungan. Jadi begitu ya Pak, emang Pak, masalah perundungan saat ini itu memang banyak sekali masalahnya Pak. Bahkan di setiap sekolah itu pasti ada Pak permasalahan tentang perundungan. Benar sekali, Pak. Jadi setiap sekolah itu mempunyai perundungan yang berbeda-beda. Tapi intinya bagaimana saya untuk mengatasi masalah tersebut agar tidak meluas dengan lebih lebar lagi, Pak, permasalahannya, Pak. Oh begitu ya Pak. Jadi komitmen Bapak untuk kedepannya itu seperti apa ya Pak? Komitmen saya ke depannya yang saya tidak mudah-mudahan di SMP Negeri Separo tidak ada lagi kasus-kasus perundungan dan guru-guru yang lain itu mau bekerja sama tentang pedulilah Pak, tentang terhadap perundungan, Pak.
Ya Pak, kita harus sama-sama untuk peduli tentang perundungan Pak, karena itu efeknya sangat negatif bagi siswa-siswa yang lain Pak. Benar sekali, Pak. Jadi terima kasih Pak atas informasi yang sudah Bapak berikan hari ini. Sama-sama Pak Koreman. Saya akan menunggu hasil dari Bapak ya minggu depan. Ya, Pak. Minggu depan bagaimana hasilnya setelah Bapak nanti melaksanakan rencana yang sudah Bapak buat ya. Ya Pak, ya Pak. Mudah-mudahan rencananya berjalan dengan lancar ya Pak. Amin Pak Koreman, amin. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak. Iya Pak. Sampai bertemu lagi di minggu depan ya Pak. Saya ingin melihat hasil dari pertemuan Bapak. Iya Pak. Saya akan usahakan dan saya mudah-mudahan proses yang ingin saya harapkan itu berjalan dengan baik dan lancar Pak. Ya Pak, amin Pak. Semoga apa yang Bapak rencanakan itu berjalan dengan baik Pak. Dan ya, bisa Pak. lancar untuk depannya. Dan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah tentang perundungan itu bisa terselesaikan dengan baik Pak. Iya Pak. Jadi terima kasih Pak Sopan atas waktunya. Kita sama Pak. Sampai di sini ya Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak Sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Koreman. Sama-sama Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk, Ananda. Silahkan duduk di kursi yang telah disiapkan. Terima kasih, Pak. Oke, nah jadi Ananda bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah, baik, Pak. Alhamdulillah, syukurlah kalau baik. Jadi hari ini kita ngobrol sedikit ya, Ananda, karena ada yang ingin saya sampaikan sedikit. Dan jadi mungkin obrolan kita ini agak memerlukan waktu yang lama ya. Tapi tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, Pak. Saya juga memiliki waktu luang. Alhamdulillah. Oke. Jadi saya ini kan sebagai wali kelas Ananda. Jadi saya ingin tahu apa sih yang ada di pada diri Ananda. Nah, jadi kalau Bapak boleh bertanya, jadi hari ini Bapak lihat Ananda ini kok terlihat murung dan kurang bersemangat ya di kelas. Kira-kira ada apa ya Ananda? Begini Pak, saya minggu-minggu ini atau hari ini memang memerlukan seseorang untuk mendengarkan permasalahan saya Pak. Dan saya berterima kasih kepada Bapak karena Bapak sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Oh ya, sama-sama. Dan ini saya pun sangat senang sekali mendengarkan apa yang akan Anda sampaikan karena tugas saya sebagai wali kelas ya seperti itu gitu kan. Nah, jadi apa nih yang bisa Bapak bantu nih buat Anda? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Pak. Oh, masalah ya? Ada masalah, kan? Iya, Pak. Oke, terus apa lagi nih? Begini, Pak. Saya itu masih bingung. Mengapa pada minggu-minggu ini saya itu seperti ini? Tidak biasanya. Saya itu sering malas, sering ogah-ogahan, dan sebagainya. Jadi saya itu ingin tahu apa penyebab dari permasalahan ini, Pak. Oh seperti itu. Nah, kalau memang seperti itu, nah coba Ananda ceritakan kepada Bapak. Nah, seperti apa sih yang Ananda rasakan saat ini? Coba ceritakan saja, tidak apa-apa. Santai saja kita. Baik, Pak. Terima kasih. Saya akan menceritakan permasalahan saya, Pak. Saya merasa kalau saya tidak nyaman untuk mengikuti
salah satu mata pelajaran Pak di kelas. Oh, seperti itu. Kira-kira itu kalau boleh Bapak tahu tuh mata pelajaran apa sih? Mata pelajaran bahasa Inggris Pak. Oh, bahasa Inggris dengan oh ya 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 saya tahu ya ya ya. Oke, nah Oh, mengapa sih akhir-akhir apa yang ini akhir-akhir ah, ini saya kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman Pak. Saya ya berpikir kenapa ya guru bahasa Inggris selalu menyindir saya di dalam kelas. Saya merasakan kurang enak juga Pak untuk mengikuti pelajaran karena saya merasa disindir terus dan saya nggak enakan orangnya Pak. oh Seperti bagaimana gitu Pak kalau kita disindir terus. Jadi saya merasa nggak enak sama teman-teman Pak. oh oh disindir, disindir sama guru mata pelajaran bahasa Inggris ya. Iya Eh, Pak. oke, coba Ananda ceritakan kepada Bapak, ceritakan lebih dalam lagi ya, seperti apa sih perasaan yang Anda rasakan saat ini? Begini Pak, kalau di dalam kelas guru yang mengajar bahasa Inggris bilang pada teman saya sambil melirik ke arah saya, Pak. Dia Ya, bilang kalau les bahasa Inggris itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam keterampilan oke, berbahasa Inggris. Jadi, mhm. kalau saya tidak ikut les, saya akan lambat dalam memahami materi, Pak. Oh, seperti itu ya. Lalu, bagaimana menurut menurut Ananda sendiri? Benar juga sih, Pak, apa yang dikatakan ibu ibu guru bahasa Inggris. Kalau Mhm, les bahasa Inggris itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kedepannya nanti. Apalagi saat ini bahasa Inggris banyak sekali diperlukan di berbagai perusahaan sebagai salah satu alasan untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan di mhm. perusahaan-perusahaan sendiri, seperti kakak saya bekerja di salah satu perusahaan, Pak. Beliau sudah bisa berbahasa Inggris dan beliau itu mendapatkan pekerjaan yang menurut saya sudah cukup lah, Pak, dengan gaji yang agak besar dan sudah bisa untuk memberi uh, keluarganya, Pak, nafkah. Seperti itu, Oh, Pak. oke. Ini kan, Anda ini kan sudah tahu sih, apa sih manfaatnya itu berbahasa Inggris, terus kenapa Ananda tidak ikut les? Oke, coba ceritakan dengan Ibu. Apa sih alasan Anda, Ananda? Masalahnya, saya selalu mendapatkan nilai jelek, Pak. Mungkin Oh, ya. eh, guru yang mengajar bahasa Inggris tidak suka sama saya. Oh, macam itu. Oke, okelah kalau seperti itu. Jadi menurut Ananda ini, jadi pembicaraan kita pada hari ini nih, ini tujuan itu apa sih sebenarnya? Saya ingin mendapatkan solusi, Pak, agar saya tidak Hmm, disindir lagi dan saya mendapatkan nilai yang bagus, Pak, tidak nilai jelek-jelek terus. Jadi saya oke. malu, Pak, kalau mendapatkan nilai yang jelek terus karena saya kalau mendapatkan nilai jelek, saya itu juga dimarahin oleh kedua orang tua saya, Pak. Padahal saya itu belajar tiap hari. Saya tidak Hmm, tahu, Pak, mengapa nilai saya jelek. Saya juga heran. Makanya, Pak, saya itu datang bertemu dengan Bapak untuk meminta solusi dari Bapak. oke, baguslah kalau seperti itu. Kalau kamu itu sudah sadar dengan apa yang kamu lakukan, apa yang terjadi pada kamu. Nah, jadi menurut kamu ini kira-kira apa sih yang menjadi hambatan Ananda untuk ikut les? Kebetulan les itu dilaksanakan sore hari, Pak. Sedangkan waktu Oh ya. sore saya latihan bulu tangkis untuk persiapan lomba dan orang tua saya juga bilang tidak boleh meninggalkan latihan bulu tangkis itu karena sangat penting. Jadi saya bingung Pak, mana yang harus didahulukan dan mana yang penting. Karena menurut saya kedua-duanya itu penting Pak.
sebab bahasa Inggris itu untuk nilai kita bagus dan juga kita bisa menggunakan bahasa Inggris nanti pada saat kita melamar pekerjaan, Pak, pada saat tamat SMA. Kemudian untuk latihan bulu tangkis, Pak, itu juga sangat bermanfaat bagi saya karena saya bisa nantinya membawa nama sekolah untuk kejuaraan bulu tangkis, Pak. Wah, hebat ya kamu ya. Saya enggak nyangka ya, Bapak enggak nyangka kamu itu bisa bisa ikut ekstra bulu tangkis. Kayaknya kamu ingin ikut lomba kayaknya ya. Kan ikut lomba kan? Iya, Pak. Dah bagus sekali. Nah, tapi sebagai wali kelas ya, saya ingin bertanya lagi ya kepada kamu itu Penanda. Nah, dalam hal ini apa sih yang menjadi prioritas kamu? Apakah les bahasa Inggris atau latihan bulu tangkis? Coba ceritakan dengan Bapak. Keduanya penting, Pak. Tapi saya belum bisa membagi waktu dan jadwal saya yang berbenturan dengan latihan badminton. Oke, ya. Oke, Bapak sudah paham, Bapak sudah tahu apa sih menjadi permasalahannya. Nah, jadi kalau seperti ini kenyataannya sih, jadi bagaimana sih cara kamu itu, cara Ananda itu mengatasi masalah yang ada pada dirimu itu seperti apa? Rencana saya, Pak, saya akan menemui guru bahasa Inggris dan mencoba membicarakan hal ini dengan guru bahasa Inggris. Kalau bisa, saya mau minta link video atau catatan materi bahasa Inggris supaya saya bisa belajar di rumah, Pak, belajar sendiri, dan saya minta dibuatkan jadwal les yang tidak berbenturan dengan jadwal saya latihan badminton, Pak, supaya saya bisa mengikuti keduanya. Karena bagi saya keduanya itu sangat penting, Pak, dan sangat bermanfaat untuk saya nanti ke depannya. Bahkan mudah-mudahan impian saya bisa tercapai, Pak. Oke, baiklah kalau seperti itu. Nah, tadi kan katanya kamu itu ingin menemui gurunya, guru mata pelajaran, meminta jadwal ya, kan bisa belajar bahasa Inggris juga, bisa main bulu tangkis juga. Jadi nanti bisakah nanti belajar di rumah itu pakai model daring tanpa Bisa, Pak. Saya bisa bisa. belajar menggunakan HP ataupun laptop. Oke, tapi laptopnya sudah punya kan, Ananda nih? Ada, Pak, itu laptop punya orang tua saya. Oke, baiklah kalau seperti itu, bagus sekali nih, bagus sekali itu. Jadi saya Bapak ingin bertanya nih. Nah, bagaimana tidak lanjut yang akan Anda lakukan setelah berbicara dengan Bapak ini? Jadi apa yang akan Anda lakukan setelah ngobrol sama Bapak ini? Ya, Pak, saya akan segera menemui guru tersebut untuk membicarakan dan berusaha untuk mengatur waktu untuk mengikuti les secara daring maupun luring di hari yang sudah disepakati, Pak, biar tidak berbenturan untuk saya latihan. Oke, bagus sekali itu. Saya sangat bangga sekali. Jadi memang seperti itu ya. Jadi konsep kita ini, jadi kita itu harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab terhadap apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang Anda hadapi saat ini memang cukup sulit ya, karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Anda ini harus di satu sisi harus sekolah, harus belajar, tapi di sisi lain Anda ikut bulu tangkis karena untuk mewakili sekolah ya. Tapi jika Anda bisa mampu mengatur waktunya dengan baik, maka Bapak rasa guru bahasa Inggris itu akan memahami apa yang terjadi pada diri Ananda lah. Oke, saya rasa itu yang saya sampaikan. Terima kasih, Pak, atas bimbingannya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut dan saya bisa latihan dan bisa les bahasa Inggris dan tidak ada ketinggalan mata pelajaran nantinya. Oke, dah. Jadi silahkan pesan saya ini Anda tetap belajar di rumah dengan baik, ikut les ya kalau bisa ikut les. Tapi di sisi lain Anda mesti bisa ikut ekstra bulu tangkis karena ini merupakan salah satu cara Anda untuk meraih prestasi non akademik di sekolah. Semoga tetap sehat, tetap menang ya.
latihan yang serius, yang baik, karena saya ini sebagai wali kelas Ananda ini sudah tahu seperti apa sih kemampuan Ananda. Pokoknya hal apa yang terbaik itu pasti akan Bapak dukung lah demi kebaikan atau kemajuan Ananda. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan nanti saya bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik dan bisa membawa nama sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Oke. Kalau begitu sudah dulu ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya habis ini Ananda silahkan ke kelas lagi ya, lanjutkan pembelajarannya. Bapak tunggu ya nanti informasi perkembangan pada minggu depan ya. Ya, nanti apa-apa yang terjadi silahkan sampaikan kepada Bapak biar nanti Bapak bisa sampaikan atau bisa cari solusi. Oke, terima kasih Ananda ya. Habis ini silahkan ke kelasnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan ke Terima kelasnya. kasih Pak. Sama-sama.